Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazatul Hafiah dan ini teman saya. Saya Aditya Juli Sulistyo dan saya Agus Budi Setio. Kami dari tim Sayembara KKSI SMK Negeri 6 Kendal. Di sini kami akan menyampaikan budidaya tanaman melon secara hidroponik dengan sistem drip irigasi yang berjudul Melodi Eksotik. Melodi eksotik mengandung arti melon yang produktif dan bernilai estetik. Alasan pemilihan melon sebagai komoditas yang kami pilih yaitu yang pertama, harga jualnya tinggi, yang kedua, permintaan pasar tinggi, yang ketiga, memiliki kandungan gizi yang banyak, yang keempat, syarat tumbuhnya yang sesuai, dan yang terakhir, buah melon itu memiliki karakteristik daya simpan yang cukup lama yaitu 40 hari. SMK Negeri 6 Kendal memiliki lahan seluas 9.500 meter persegi, di mana 8.000 meter persegi dari lahan tersebut telah digunakan sebagai bangunan. Lahan terbuka di SMK Negeri 6 Kendal seluas 1.500 meter persegi. Dengan luasan yang terbatas tersebut, kami memilih sistem hidroponik agar dapat melakukan budidaya dengan efektif dan efisien. Greenhouse melon di SMK Negeri 6 Kendal seluas 12 x 8 meter persegi dengan jarak tanam melon 40 x 100 cm. Sehingga total populasi melon yang dapat kita tanam sebanyak 240 tanaman. Satu butir melon biasanya memiliki berat 1,5 kg. Harga jual melon per kilo yaitu Rp10.000. Jadi biasanya satu butir melon yaitu Rp15.000. Jadi total pendapatan dari budidaya tanaman melon sebanyak 15.000 dikali 235 yaitu Rp3.525.000. Sedangkan biaya yang kita butuhkan untuk membudidayakan 240 tanaman melon yaitu Rp1.440.000. Jadi keuntungan yang kita peroleh dari budidaya tanaman melon secara hidroponik yaitu Rp2.085.000 dengan masa budidaya tanaman melon dari pembibitan hingga panen selama 75 hari. SMK Negeri 6 Kendal telah melakukan budidaya melon dengan sistem drip irigasi di lahan SMK Negeri 6 Kendal. Selain budidaya di lahan sendiri, SMK Negeri 6 Kendal juga melakukan kerjasama dengan petani di Kalibareng untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan praktik. SMK Negeri 6 Kendal juga melakukan kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan pemasaran tanaman hortikultura yang memasarkan hasilnya di pasar modern di Pulau Jawa dan Bali. Tujuan kemitraan tersebut adalah petani mendapatkan kepastian harga atas produk yang ditanam dan perusahaan mendapatkan kepastian produk yang berkelanjutan atau kontinuitas produk dengan standar mutu yang sesuai dengan perusahaan. Proses pasca panen yang kami lakukan disesuaikan dengan standar perusahaan, yaitu sortasi untuk memisahkan melon yang sehat dan memiliki bentuk normal dengan melon yang abnormal. Selanjutnya, buah melon dipisahkan berdasarkan grade-nya. Melon dengan berat 1,3 sampai 2 kg masuk grade A. Sedangkan melon dengan berat 0,8 sampai 1,3 kg masuk ke dalam grade B. Proses yang terakhir yaitu packing dengan memberikan label perusahaan. Pemasaran melon hidroponik dilakukan melalui pasar modern di mana melon tersebut dijual di supermarket yang memiliki target pasar konsumen tingkat menengah dan tinggi. Demikian video budidaya melon hidroponik dengan sistem drip irigasi yang berjudul Melodi Eksotik. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua untuk membudidayakan melon. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Andre Dika Saputra bersama teman saya Bagus Ardi Nugroho dan Nur Almaratus Soleha. Dan kami dari tim Sayembara Urban Farming dari SMK Negeri 1 Bandung. Urban farming merupakan konsep pertanian yang dilakukan akibat banyaknya lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi daerah perkotaan. Urban farming juga dinamakan pertanian perkotaan, yang artinya
budidaya pertanian di daerah perkotaan. Loh, perkotaan apa hanya sempit? Kira-kira gimana ya cara budidaya ini? Nah, ini dia caranya. Kami membuat konsep hidroponik yang murah dan ramah lingkungan dengan menggunakan POC berbasis eceng gondok dan ZPT alami. Tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi karena harga pupuk atemik yang relatif mahal. Bagaimana proses pembuatan POC dan ZPT alami? Ini dia. Hidroponik kit yang kami buat menggunakan sistem DFT dan dengan rancangan yang sederhana agar mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Seperti ini pembuatannya. Komoditas yang kami budidayakan yaitu pakcoy, bayam merah, dan bayam hijau karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak dikonsumsi masyarakat. Berikut proses penyemaian hingga pemasaran. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sayembara Urban Farming 2021. Kami dari kelompok 2 SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama. SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama adalah satu-satunya sekolah pertanian yang ada di Kecamatan Kota Waringin Lama. Saat ini, SMK kami sedang dalam proses menuju SMK Pertanian yang berkonsep urban farming dan akan terus berkembang. Penerapan urban farming di SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama masih tergolong baru, namun sudah mampu bersaing dan berkembang pesat. Lokasi sekolah yang berada pada dataran rendah dan sebagian besar merupakan zona rawa menyebabkan sebagian lahan menjadi langganan banjir tahunan, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan bercocok tanam secara konvensional pada sebagian besar musim. Terhambatnya praktek pertanian di sekolah
Karena dampak dari banjir yang sering mengenai lahan pertanian, perlu adanya solusi agar proses praktek dan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi pertanian, hidroponik dianggap menjadi solusi yang tepat atas permasalahan ini. Letak SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama yang berada di daerah pedesaan dengan jarak sekitar 40 km dari pusat kota. Notabene sangat jauh dari pusat perkotaan dan bahkan jauh dari kultur masyarakat urban. Namun kendala lingkungan yang disebabkan oleh alam mendorong pola pikir alami kami dalam menghadapi tantangan sekaligus membuat peluang yang cukup anti-mainstream, yaitu urbanisasi pertanian atau urban farming. Hal tersebut bukan hanya menggeser paradigma dalam pertanian di pedesaan saja, namun membuka mindset masyarakat tentang modernisasi di bidang pertanian. Bahwa bertani itu tidak selalu harus memiliki lahan luas dan subur. Setiap peserta didik di SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama ditantang untuk membuat proyek bisnis dalam rangka mendukung terwujudnya SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama menjadi sekolah kejuruan berbasis industri dan kewirausahaan. Proyek yang kami angkat adalah sebuah agribisnis dengan konsep urban farming yang berbeda dengan konsep yang telah lebih dulu ada di sekolah kami. Kami mengusung proyek pertanian hidroponik DBS atau Dead Bucket System. Keunggulan proyek kami yaitu instalasi yang mampu digunakan untuk budidaya tanaman buah semusim dengan perakaran banyak. Dead Bucket System adalah sistem hidroponik yang memakai sistem sirkulasi air nutrisi dari tandon air ke masing-masing wadah penanaman. Menggunakan sistem sirkulasi tertutup sehingga mengoptimalkan distribusi nutrisi ke akar tanaman dan kembali lagi ke tandon. Tentunya sistem ini lebih efektif dan efisien dalam penggunaan nutrisi, serta lingkungan budidaya yang tetap bersih. Pada praktik pertama kami memilih tanaman timun baby sebagai uji coba proyek. Tujuan utama proyek kami yaitu untuk budidaya melon Jirok F1 karena harga jual dan pasar di sini yang sangat menjanjikan keuntungan dan juga mampu memulangkan modal dengan cepat menurut analisa usaha yang sudah kami lakukan. Menanam melon dengan sistem hidroponik jelas lebih mudah dan menguntungkan jika dibandingkan dengan menanam melon secara konvensional. Pada praktek pertama atau uji coba proyek ini, kami memilih tanaman timun baby. Gambaran singkat tahapan budidaya timun baby hidroponik kami meliputi penyemaian benih kurang lebih 10 hari. Selanjutnya proses penanaman. Strategi pemasaran yang kami tingkatkan selain melayani langsung setiap konsumen yaitu memberikan informasi jadwal panen pada media sosial, membuat jaringan reseller yang terdiri dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama bekerja sama dengan beberapa pemilik warung sayur. Mari sukseskan kegiatan Sayembara Urban Farming 2021. Salam petani milenial, SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dikinanti Dan saya Hiksa Puspitani. Kami tim Sayembara KKSI dari SMK Negeri 6 Kendal akan menyampaikan budidaya selada hidroponik dengan sistem DFT yang berjudul Scootermatic. Scootermatic memiliki arti selada crunchy terbaik, menawan, dan estetik. Nah, alasan kami memilih selada sebagai komoditas yang kami budidayakan adalah memiliki harga jual dan permintaan pasar yang tinggi, memiliki kandungan vitamin A dan beta karoten yang tinggi, dan sayur selada memiliki karakteristik yang manis, segar, crunchy, pertumbuhan seragam, dan juga higienis. SMK Negeri 6 Kendal memiliki lahan seluas 9.500 meter persegi, di mana 8.000 meter persegi dari lahan tersebut telah digunakan sebagai bangunan. Lahan terbuka di SMK Negeri 6 Kendal seluas 1.500 meter persegi. Dengan luasan yang terbatas tersebut, kami memilih sistem hidroponik agar dapat melakukan budidaya dengan efektif dan efisien.
Greenhouse selada di SMK Negeri 6 Kendal seluas 10 x 3 meter persegi, digunakan untuk 800 lubang tanam. Harga jual selada per net pot yakni Rp5.000 dengan total pendapatan sejumlah Rp3.600.000. Hasil dari total pendapatan dihitung dari 720 tanaman dikali Rp5.000. Nah, dapat kita lihat dalam tabel, biaya yang diperlukan untuk 800 tanaman selada yakni Rp1.440.000 dengan total keuntungan Rp2.160.000. Masa budidaya selada hidroponik dengan sistem DFT ini adalah selama 45 hari. SMK Negeri 6 Kendal telah melakukan budidaya selada dengan sistem DFT di Greenhouse SMK Negeri 6 Kendal. SMK Negeri 6 Kendal melakukan kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan pemasaran tanaman hortikultura yang memasarkan hasilnya di pasar modern di Pulau Jawa dan Bali. Tujuan kemitraan tersebut adalah seluruh selada yang diproduksi oleh SMK Negeri 6 Kendal dibeli oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan mendapatkan kepastian produk yang berkelanjutan atau kontinuitas produk dengan standar mutu yang sesuai dengan perusahaan. Selada yang siap panen akan dilakukan proses sortasi untuk memisahkan selada yang cacat dengan selada yang sesuai dengan standar perusahaan. Proses selanjutnya dilakukan pencucian selada pada air yang mengalir. Selada yang sudah bersih diletakkan ke dalam keranjang beserta dengan net potnya dan siap diambil oleh perusahaan. Demikian video budidaya selada hidroponik dengan sistem DFT yang berjudul Skuter Matic. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin melakukan budidaya selada. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, sektor pertanian mengalami penurunan tak hanya di negara kita, tetapi juga secara global. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya pandemi COVID-19 secara global. Sulitnya pendistribusian barang dari petani ke konsumen karena adanya social distancing semakin memperkeruh sektor pertanian karena hasil panen banyak yang terbuang percuma sebelum sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, urban farming hadir sebagai salah satu alternatif pemberdayaan di sektor pertanian yang bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian. Pada kesempatan ini, kami memanfaatkan kondisi lingkungan serta barang bekas di sekitar lingkungan untuk dijadikan instalasi tanaman yang ekonomis, ramah lingkungan, murah, serta tidak memerlukan ruang yang cukup banyak. Sesuai dengan tema sayembara ini, urban farming menghadirkan praktik pertanian di kota besar yang mengarah pada produksi, proses, dan pemasaran produk. Terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan dengan cara memanfaatkan atau mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan yang menghasilkan beragam tanaman hingga hewan ternak. Instalasi tersebut kami beri nama Recycle Aquaponik. Kami membuat aquaponik dengan sistem vertikultur di dinding halaman rumah yang masih kosong dan drip system sebagai cara pendistribusian air ke tanaman. Instalasi kami buat dari karpet bekas, plastik bekas, dan pelan bekas yang ada di rumah. Air nutrisi dari kolam ikan akan dialirkan dari pipa bagian atas dan menyebar melalui pori-pori karpet. Dengan demikian, maka akar tanaman akan mendapatkan suplai nutrisi secara terus-menerus. Selanjutnya, sisa air akan ditampung pada bagian pelon bawah dan kemudian dialirkan lagi masuk ke kolam ikan. Kami menggabungkan dua bahan pangan, yakni tanaman sayur dengan ikan lele sebagai penghasil nutrisi untuk tanaman. Tanaman yang kami pilih adalah selada dan sawi pakcoy karena sayuran-sayuran ini paling diminati masyarakat, serta cara budidaya yang mudah.
Selain itu, instalasi ini tidak memerlukan perawatan yang rumit serta media mudah dibongkar pasang. Prinsip kerja ini dapat mengefisiensi penggunaan nutrisi. Namun, memiliki kekurangan yaitu tergantung pada ketersediaan aliran listrik selama 24 jam. Sehingga harus dipastikan aliran listriknya lancar dan tidak mengalami gangguan. Apabila terjadi gangguan, harus diantisipasi menggunakan sumber cadangan listrik lainnya. Seiring dengan tren gaya hidup sehat, berbagai variasi makanan sehat pun kini bermunculan. Indonesia dengan segala potensi kekayaan alam yang ada, menjadikannya kaya pula akan variasi pangan sehat. Selain itu, kini konsumsi sayuran pun telah banyak kembali digemari. Setelah adanya sayuran organik, kini microgreen hadir dengan inovasi konsumsi pangan sayur dengan jumlah yang sedikit namun kandungan gizi lebih tinggi. Tanaman microgreen pun semakin digemari banyak orang seiring berkembangnya tren makanan sehat. Tanaman mungil ini kaya rasa dan serat akan antioksidan dan vitamin. Microgreens adalah bibit sayuran yang dipanen masih sangat muda, berkisar 7-14 hari setelah persemaian dan muncul daun mudanya. Microgreens ini dapat secara langsung dikonsumsi tanpa diolah atau dimasak, sehingga kesegaran sayuran setelah dipanen dapat langsung dirasakan oleh konsumen. Untuk menanam tanaman microgreen ini di rumah, Anda hanya membutuhkan peralatan sederhana. Simak tahapannya sebagai berikut. Media tanam yang digunakan untuk microgreen dapat bermacam-macam, mulai dari tanah, sekam bakar, kapas, rockwool, hingga spons. Kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas untuk menjadi wadah tanam microgreen, seperti plastik bekas bungkus makanan ringan atau gelas plastik. Jangan lupa untuk melubangi bagian dasarnya agar air tidak menggenang. Tebarkan benih di atas tanah dan taburkan lapisan tipis tanah di atasnya. Apabila menggunakan media tanam selain tanah, tekan benih kira-kira setengah sentimeter pada permukaan media tanam. Jika benih berukuran besar, kita dapat merendamnya dulu di air hangat selama 3-5 jam untuk membantu mengaktifkan benih. Setelah disemai, semprot permukaan dengan air untuk melembabkannya. Microgreen membutuhkan paparan sinar matahari sekitar 4 jam sehari. Selain itu, pastikan media tanam dalam kondisi lembab tetapi tidak becek. Setelah tingginya sudah mencapai 5-10 cm, microgreen sudah dapat dipanen. Caranya adalah dengan mengguntingnya pada bagian batang yang terdekat dengan media tanam. Kemudian, cuci dan microgreen siap dikonsumsi. Departemen Pertanian Amerika Serikat telah menerbitkan beberapa studi yang mengidentifikasi kandungan nutrisi dan umur simpan microgreens. Mereka mengukur kandungan vitamin C, vitamin E, beta-karoten, vitamin K, dan bahan kimia tanaman yang disebut carotenoid di dalam sayuran. Para ahli sangat merekomendasikan untuk menambahkan sayuran hijau ke dalam makanan Anda bersama makanan non-tepung dan sayuran hijau lainnya.
Ada bukti yang menyarankan sayuran tanpa zat tepung seperti sayuran hijau, sayuran berdaun, brokoli, dan buah-buahan sehingga dapat melindungi dari kanker usus. Microgreens belum tersedia secara luas di supermarket atau toko grosir, sehingga cara tercepat adalah menumbuhkan milik Anda sendiri atau bisa membeli dari supplier terpercaya. Dengan membaca peluang tersebut, kami berinisiatif mengusung karya agribisnis dengan konsep microgreens seperti ini. Kecenderungan masyarakat Indonesia yang mudah mengikuti tren juga menjadi salah satu kunci peluang bisnis dan potensi microgreen di Indonesia yang akan mudah berkembang dan diminati oleh masyarakat. Konsep pemasaran kami lakukan dengan teknik penjualan microgreen segar secara langsung maupun dalam bentuk olahan makanan sehat seperti salad dan jus microgreen sesuai dengan minat konsumen. Melalui brand urban agrikultur SMKN 1 Kota Waringin Lama, kami sangat optimis agribisnis microgreen akan berkembang dan menjadi tren makanan sehat, karena belum ada yang menekuni bidang ini di daerah kami, khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat. Sekian pemaparan karya kami dalam Sayembara Urban Farming 2021. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada banyak pemuda milenial untuk terus berinovasi dan turut dalam mewujudkan ketahanan pangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Salam petani milenial.